Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil mencapai lempengan tengah dari kompetisi alam dunia, Xiaoyan melihat sebuah sosok yang berdiri di udara, dan sosok itu pastilah Jiang Ya. Jiang Ya saat ini terlihat berlumuran darah dengan senyum di wajahnya. Dia memegang kunci batu giok merah di tangannya. Xiaoyan juga melihat sekelilingnya setelah itu. Lalu banyak orang juga yang telah membicarakan lempengan pusat ini. Ini adalah pulau jiwa yang mati. Kabarnya pulau ini dipindahkan dari dunia bawah. Dan jika kita ingin memasuki pulau ini, kita harus melewati gerbang mati. Dan dari zaman dahulu kala sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang berhasil mendapatkan warisan dari sana. Malah mereka keluar dengan luka yang sangat parah, ucap orang-orang di sekeliling Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan tidak terlalu mendengarkan desas-desus seperti itu. Sementara itu Jiang Ya lalu memandangi Xiaoyan dari kejauhan. Sepertinya dia juga mempunyai kunci giok merah itu, ucap dari Jiang Ya. Xiaoyan pun tidak menyangkal hal itu. Kunci giok merah muncul di tangannya ketika dia merentangkan telapak tangannya. Kemudian Jiang Ya merasakan kekuatan Xiaoyan. Dan setelah menyadari, dia akhirnya mencibir. Kekuatannya masih jauh di bawahku. Orang-orang ini terlalu berlebihan soal Xiaoyan, ucap dari Jiang Ya. Rancang yang berada di belakang Xiaoyan pun juga mencoba untuk merasakan kekuatan Jiang Ya. Kekuatannya telah mencapai Dausian bintang 7, ucap dari Rancang kepada Xiaoyan. Pada saat yang sama, serigala darah pun muncul di lempengan pusat ini. Tampaknya setelah memasuki tanah warisan, tim Dewa Darah juga memperoleh banyak harta di sana. Xiubin, lain kali kita harus berhasil membalas dendam. Kekuatanmu telah mencapai puncak bintang 6 Dausian. Sebentar lagi kamu akan menembus Dausian bintang 7. Dan aku juga telah berada di puncak Dausian bintang 4. Sekarang kita memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan mereka, bukan? Ucap dari serigala darah. Mata indah Xiubin melirik ke arah Jiang Ya setelah itu. Ya, tetapi ingatlah, dendam adalah sesuatu yang buruk. Jangan sampai kamu terbunuh akibat rasa dendammu itu. Jiang Ya pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan lolos kali ini. Jangan lupakan tujuan kita di sini, ucap dari Xiubin. Kemudian Xiubin memandang ke arah Xiaoyan. Sudah ada banyak tim yang tiba di tempat ini. Tim yang bisa sampai ke tempat ini adalah tim yang terkuat. Mereka tiba di sini bukan karena keberuntungan belaka. 4 tim teratas telah muncul sekarang, yaitu tim Aliansi Dewa, tim Psionik, tim Dewa Darah, dan juga tim Verlas. Xiaoyan dan Jiang Ya saling menatap dari kejauhan setelah itu. Lalu aura kekuatan dari mereka pun saling menekan satu sama lainnya. Meskipun kekuatan Xiaoyan hanyalah Dausian bintang 5, Xiaoyan tetaplah tenang kali ini. Pada saat ini ada seseorang yang keluar dari kerumunan orang-orang. Itu adalah Ling Fei dan juga Feng Zhen. Salah satu dari tim yang pernah bertemu dengan Xiaoyan. Begitu mereka bertemu dengan Xiaoyan, mereka langsung menyapa dan memberi hormat. Sepertinya kalian tidak tampak kesulitan untuk sampai di sini ya, ucap dari Ling Fei. Ya, itu karena kami mendapatkan banyak bantuan dari teman yang baik selama ini, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Ya, kalau begitu, mari kita bahas saja bagaimana caranya untuk memasuki pulau nekromatik ini terlebih dahulu, ucap dari Feng Zhen. Baiklah kalau begitu, Xiaoyan pun akhirnya mengangguk. Sebentar, apakah ada bahaya saat kita akan mencoba memasuki pulau ini? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Feng Zhen pun lalu mengangguk.
Ya, dikabarkan kabut beracun hitam ada di sekitaran pulau nekromatik ini. Untuk masuk kita harus melewati pintu dan pintu ini harus dibuka dengan menggunakan 4 kunci batu giok. Jika kunci ini digabungkan, pintu itu baru bisa akan terbuka. Jadi aku juga meminta bantuan pada 2 tim yang lainnya untuk menyerahkannya kepadaku terlebih dahulu, ucap dari Feng Zhen. Xiaoyan lalu mengangkat kepalanya untuk melihat serigala darah dan Jiang Ya yang sedang mengamatinya. Aku tidak tahu masalah apa yang sedang kalian miliki sebelumnya. Lebih baik simpan saja dulu dendam kalian. Karena kita harus masuk ke pulau nekromatik ini. Jika kalian percaya kepadaku, kita bisa bekerja sama kali ini, ucap dari Feng Zhen. Saat mendengar itu, Xiu Bin pun sedikit ragu. Setelah membuka pintu, aku akan mengembalikan kuncinya kepada kalian. Tenang saja, ucap dari Feng Zhen lagi. Xiaoyan tanpa ragu-ragu, dia pun langsung melemparkan kunci di tangannya kepada Feng Zhen. Dan kemudian matanya beralih kepada serigala darah dan Jiang Ya. Lalu Xiaoyan pun melemparkan kuncinya pada Liang Fei. Jiang Ye juga ikut melemparkan kuncinya kepada Liang Fei. Sekarang Feng Zhen memiliki 3 kunci di tangannya. Dia masih membutuhkan 1 kunci lagi untuk bisa menggabungkan dan membuka pintu itu. Xiao Bin pun akhirnya memberikan kuncinya pada Feng Zhen karena dia adalah satu-satunya yang terakhir memiliki kunci. Bagus sekali, dengan begini kuncinya sudah lengkap. Ayo kita segera pergi dari sini dan mari kita menjelajahi pulau nekromatik ini, ucap dari Feng Zhen. Liang Fei dan Feng Zhen pun memimpin tim psionik melompat langsung dari lempengan pusat dan menuju ke arah pulau nekromatik. Pulau nekromatik berada di bawah lempengan pusat. Di sana ada kabut beracun berwarna hitam yang tersebar dan kabut ini harus dilewati oleh mereka. Tim Dewa Darah pun lalu mengikutinya dan serigala darah memberi Xiaoyan tatapan yang sangat ganas. Jiang Ye juga melakukan hal yang sama. Matanya dingin dan terlihat seperti ingin membunuh Xiaoyan saat ini juga. Namun Xiaoyan tanpa ekspresi tetap tenang dan santai-santai saja. Xiaoyan lebih memutuskan untuk menyimpan tenaganya dan emosinya sampai dia tiba di pulau nekromatik dan bertarung sampai mati dengan kedua tim di sana. Tim yang lainnya saat ini masih berdiri di tepi lempengan kuno. Mereka memandang ke arah bawah dan menyaksikan keempat tim yang sedang melompat menuju pulau nekromatik. Di lempengan pusat ada juga beberapa tim tempur yang tingkat atas, yaitu Aula Leluhur, Proto Api Kuno, Aula Bintang, Bidang Bunga, dan Wilayah Laut. Pulau nekromatik ini dikabarkan hanya berawal dari sebidang tanah kosong di dunia bawah. Dan di sana katanya tidak ada warisan tingkat atas. Tetapi hanya saja itu adalah jalan masuk menuju fantasi terakhir dari kompetisi alam dunia ini. Dan kita tidak harus bersaing dengan mereka kali ini, ucap dari Zheng He kepada Jiang Wu dari Aula Bintang. Tunggu dulu, area bunga dan wilayah laut juga merupakan 5 wilayah atas kelas elit. Jelas mereka juga pasti sepertinya tidak terlalu tertarik pada pulau seperti ini. 4 tim itu semuanya unggul dalam kekuatan, tetapi orang-orang yang mati di dalam pulau itu sangatlah banyak. Aku juga mendengar kabarnya bahwa ada harta dunia bawah di sana. Mungkin itu bisa menjadi target kita, ucap dari Jingwu. Itu benar, tetapi selama ini belum ada tim yang berhasil mendapatkannya. Kamu tahu sendiri bukan? Ucap dari Zheng Ye. Di pulau nekromatik ini, tim psionik memimpin tim yang lainnya berjalan di jembatan hitam yang sangat panjang. Dan kabut hitam tebal ada di sana, sangatlah pekat. Itu membuat ujung jembatannya tidak terlihat. Jembatan panjang ini sangatlah sempit, sehingga hanya bisa 3 orang saja yang berjalan berdampingan. Pada saat ini ada seekor burung yang melintas di udara. Namun ketika burung itu melewati kabut hitam, burung itu terlihat langsung berubah menjadi tulang belulang dan jatuh ke air sungai. Di bawah jembatan hitam itu
ada juga air berwarna hitam pekat. Tetapi semua tanahnya yang disentuh oleh air itu juga berubah menjadi hitam dan mengeluarkan bau busuk yang tidak menyenangkan. Kita tidak boleh terbang di sini. Jadi kita harus berjalan saja melewati jembatan ini. Ah, itu sesuatu hal yang sulit untuk kita lakukan. Kalian semua harus berhati-hati. Jangan sampai jatuh ke air hitam itu atau menyentuh kabut hitamnya. Memang tidak ada monster di dalamnya, tetapi air hitam ini berasal dari sungai Signik dari dunia bawah. Bahkan kekuatan Douxian pun akan langsung terserap habis hingga lenyap jika kita terjatuh ke sungai itu, ucap dari Feng Chan. Tampaknya sebelum dia datang ke sini, dia sudah melakukan penelitian terperinci tentang pulau nekromatik ini. Setelah berbicara, keempat tim pun saling memandang satu sama lainnya. Dan suasana di sana tiba-tiba menjadi terkontaminasi. Jadi untuk mencegah kecelakaan, kita sepertinya akan lewat secara bergantian saja, ucap dari Feng Chan. Siapa yang mau maju lebih dulu? Tanya dari Liang Fei. Tim aliansi dewa akan maju pertama kali, ucap dari Jiang Ya. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum. Dia tidak akan mengucapkan omong kosong kepada Jiang Ya kali ini. Dan senyuman Xiaoyan itu membuat Jiang Ya merasa tidak nyaman. Jiang Ya akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat tajam. Awalnya dia ingin berdebat dengan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan tidak menanggapinya. Jiang Ya pun akhirnya memimpin tim aliansi dewa dan berjalan terlebih dahulu. Baru saja 2 langkah, mereka sedikit menoleh dan memandang ke arah Xiaoyan. Jangan pikir aku tidak bisa melihatnya. Gadis kecil yang menolongmu itu sudah pergi bukan? Aku sarankan kamu lebih berhati-hati di pulau ini. Karena ini bukan tempat yang bagus untuk dijadikan pemakamanmu. Ucap dari Jiang Ya kepada Xiaoyan. Setelah itu dia pun langsung perlahan-lahan berjalan menuju ujung jembatan itu. Setelah beberapa saat kemudian, tim Jiang Ya pun menghilang dari kabut hitam yang tebal itu. Nah, selanjutnya siapa yang akan maju? Ucap dari Liang Fei. Xiaoyan lalu memandangi tim Dewa Darah dengan senyuman lagi. Apakah kalian juga berniat menyelesaikan dendam kalian begitu kita bertemu di dalam sana? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Xuebin lalu berkata, kita lihat saja nanti. Baiklah kalau begitu, jawab dari Xiaoyan. Oh ya, ada satu lagi yang ingin aku beritahu kepadamu. Mungkin setelah ini, kamu akan mencapai batasmu, ucap dari Xuebin. Ya, kita akan lihat bagaimana akhirnya saja, jawab dari Xiaoyan. Kamu memang sangat kuat, tetapi tim Dewa Darah tidak akan takut pada kalian, ucap dari Xuebin. Xiaoyan lalu melangkah maju dan api surgawi pun langsung melonjak di atas lengannya. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengaktifkan tubuh petir dewa kunonya. Xiaoyan lalu melesat dengan cepat dan dia memukul Xuebin dengan keras. Xuebin lalu memandangi Xiaoyan yang datang seperti badai. Namun pandangannya masih tetap lembut. Dan telapak tangannya yang ramping perlahan-lahan lalu terangkat. Dan sumber gas abadi berwarna merah di sekitaran tubuhnya langsung melonjak. Dan kemudian menutupi telapak tangannya. Menghadapi serangan dari Xiaoyan itu, dia tidak panik sama sekali. Namun dia menghadapi serangan seperti itu dengan lembut. Xiaoyan, hati-hati, wanita ini lebih kuat dariku, ucap dari Rancang. Serangan Xiaoyan yang tiba-tiba itu juga membuat tim Psionik sedikit terkejut. Aku tidak peduli, hari ini aku tidak akan membiarkanmu hidup, ucap dari Xiaoyan. Sungguh sombong sekali. Kali ini aku punya cukup kekuatan untuk menghajarmu. Seseorang dari dunia bawah sepertimu hanyalah manusia rendahan, ucap dari Serigala Darah. Tiba-tiba suasana pun menjadi menegang. Buar, buar, buar. Suara ledakan akibat tabrakan serangan terus terdengar sangat keras. Namun serangan Xiaoyan bisa ditahan dengan baik oleh Xuebin. Seolah-olah dia mempermainkan Xiaoyan. Kemampuanmu memang hebat. Tetapi aku menyarankan agar kamu tidak menggunakannya di sini. Dengan kata lain,
Bahkan jika kamu bisa mengalahkan kami, kamu pasti tidak akan mampu berurusan dengan aliansi dewa, bukan? Tetapi jika kamu bertekad untuk melakukannya, tim Dewa Darah tidak akan menyerah di sini, ucap dari Sui Bian. Kalian semua tolong jangan bertindak gegabah seperti itu. Berpikir lebih bijaksana lagi, ucap dari Liang Fei yang melihat itu. Sebenarnya aku tidak pernah peduli dengan urusanmu dengan Serigala Darah. Dan aku percaya bahwa kamu adalah orang yang cerdas. Kamu pasti mengerti apa yang aku katakan barusan. Bertarung di sini bukanlah pilihan yang terbaik, ucap dari Sui Bin kepada Xiaoyan. Saat Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kemarahan Xiaoyan pun tiba-tiba mereda dan Sui Bin pun tersenyum. Aku ingin keluar dari sini hidup-hidup, tetapi aku juga sangat berharap bisa bertarung denganmu. Namun aliansi dewa saat ini sudah berada jauh di depan kita. Kita tidak boleh membuang-buang waktu dan tenaga di sini, ucap dari Sui Bin. Xiaoyan lalu menatap ke arah Sui Bin dengan sangat dingin. Kamu memang sangat kuat dan pintar. Berhati-hatilah dalam menjalankan rencanamu itu, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun memberi isyarat dan memimpin timnya langsung berjalan menuju ujung jembatan hitam itu. Serigala Darah secara alami merasakan kekecewaannya, tetapi dia tidak berani untuk mengungkapkannya ke arah Sui Bin. Setelah tim Fearless menghilang dari kabut, tim Dewa Darah pun lalu berjalan maju memasuki kabut hitam untuk menyeberangi jembatan itu. Dan pada akhirnya, Liang Fei dan juga Feng Chen memimpin tim Visionik berjalan ke arah depan. Di ujung jembatan, kabut hitam telah menghalangi jalan semua orang. Namun pada saat ini mereka semua telah berdiri di pulau nekromotik. Di sini semuanya tampak berwarna hitam. Baiklah, sepertinya aku akan membukanya, ucap dari Feng Chen. Lalu dia pun melangkah maju dan keempat kunci sudah ada di tangannya. Saat kunci itu muncul, kabut hitam tebal di sekitarnya pun lalu terhempas dan membentuk lingkaran besar. Buar, kunci itu tiba-tiba meledak dan menjadi seberkas cahaya yang menembus kabut hitam dan langsung menghilangkannya. Ketika melihat ini, semua orang tersenyum. Dan setelah kabut pekat hitam itu tersebar oleh kuncinya, sebuah jalan menuju pulau nekromotik pun muncul di depan mereka. Lalu setelah itu pun Feng Chen mengembalikan kunci itu kepada orang-orang. Setelah mendapatkan kuncinya kembali, tim aliansi dewa adalah yang pertama kali melangkah. Yang lainnya pun tidak mau ketinggalan. Mereka segera menyusul tim aliansi dewa itu. Cahaya di pulau nekromotik ini sangatlah redup. Lingkungannya sangatlah sunyi. Xiaoyan lalu berkata kepada timnya, hati-hati, jangan sampai menyentuh kabut gelap. Tempat ini agak aneh. Lalu keempat tim pun memasuki pulau nekromotik. Setelah semuanya memasuki pulau nekromotik ini, mereka tidak bisa mendengar gerakan dari tim yang lainnya. Hus buar, hus buar. Pada saat ini tiba-tiba ada sebuah tangan yang muncul dari tanah. Dan tangan itu meraih pergelangan kaki Xiaozan. Ya, Xiaoyan, di sini ada hantu, teriak dari Xiaozan. Xiaozan pun langsung melompat dan menginjak tangan itu. Hihihi, mati kau, ucap dari Xiaozan. Sudahlah, ayo kita pergi dari sini. Cepat, kita pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Namun baru saja mereka berjalan sebentar, sekelompok wanita berjubah putih menghalangi mereka. Xiaoyan, yang ini benar-benar hantu, ucap dari Xiaozan. Hei, sudahlah, biasanya kamu tidak takut terhadap hantu wanita, bukan? Ucap dari Strom. Yang ini beda, ucap dari Xiaozan. Gerakan tim Fearless itu pun akhirnya menarik perhatian hantu perempuan ini. Kepala mereka bisa berputar 360 derajat dan mereka langsung menyerang tim Fearless. Xiaoyan, hati-hati, ucap dari Xiaozan. Mereka sangatlah cepat dan memiliki postur yang aneh. Dan mereka bertarung di area yang sempit karena terhimpit oleh kabut. Aku tidak mau, ucap dari Xiaozan. Ayo cepat pergi dari sini, kita tidak boleh
terjerat di tempat ini terlalu lama, ucap dari Xiaoyan. Meskipun tim Fearless bisa menghancurkan hantu-hantu ini, saat kabut hitam itu menyentuh hantunya, secara ajaib tubuh mereka kembali menjadi utuh dan pulih begitu cepat. Nyala api menjulang dari atas telapak tangan Xiaoyan. Kemudian begitu nyala api itu menyebar, kabut hitam itu pun dapat melahap api itu dengan segera. Xiaoyan pun terkaget sekaget-kagetnya. Xiaoyan, lihatlah ke arah depan, teriak dari Xiaozan. Saat melihat ke arah depan, Xiaoyan menyaksikan ada pilar putih besar berdiri di sana. Ini benar-benar tidak terduga. Xiaoyan, ada kata-kata tertulis di pilar putih itu, ucap dari Xiaozan. Tulisan apa itu? Tanya dari Xiaoyan. Mana aku tahu, maka dari itu aku bertanya kepadamu. Aku juga tidak tahu, ini terlihat seperti tulisan anjing, ucap dari Xiaozan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan hantu-hantu wanita yang bisa beregenerasi dengan cepat itu karena kabut hitamnya? Dan kabut hitamnya ternyata bisa melahap api Xiaoyan. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.